Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang disampaikan oleh Dr. Putu dan Prof. Laksono itu memang betul. Jadi saya sebelumnya ingin menyampaikan bahwa uh, kebutuhan pembelajaran ini yang mungkin kita respon sebagai kalau di rumah sakit itu knowledge management itu lalu wujudnya seperti apa. Nah, pertama-tama kalau kita merespon tentang keberadaan dari pustakawan di rumah sakit, mungkin cara pandangnya mungkin agak berbeda ya. Kalau di Rumah Sakit Sarjito itu karena sudah terjadi perubahan yang luar biasa untuk bagaimana kita bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan baru yang dihimpun oleh berbagai sumber untuk lalu bisa dimanfaatkan di rumah sakit, itu menjadi sesuatu yang istilahnya itu kebutuhannya lalu bergeser dari peran pustakawan itu tidak semata-mata hanya mengelola textbook atau materi-materi itu. Jadi kalau yang disampaikan misalnya dalam gambaran bahwa pustakawan itu akan mendampingi di dalam proses visiter dan sebagainya, itu kelihatannya akan sangat jauh di dalam kenyataannya. Oleh karena memang seperti yang disampaikan, dia memang tidak didesain untuk itu. Sehingga kalau di rumah sakit kita memiliki pemahaman bahwa rumah sakit yang adaptif, yang bisa survive, dan dia bisa memiliki competitive advantage, itu adalah rumah sakit yang dia memiliki sistem pembelajaran yang sistematis, yang terorganisasi di rumah sakitnya itu, sehingga rumah sakit itu, orang-orang di rumah sakit itu bisa dengan cepat belajar, kemudian menerapkan pengetahuan-pengetahuan baru itu untuk dipakai di rumah sakit, baik untuk keperluan produk, memeningkatkan produk atau apapun yang nanti dipakai untuk keperluan tujuan-tujuan pelayanan di rumah sakit. Nah, ini yang lebih penting. Jadi kalau kita lihat misalnya contoh yang bagus adalah beberapa hal yang bagaimana data dibangun, kemudian menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan, dan kemudian lalu kita sharekan sebagai nanti dalam bentuk-bentuk kebijakan dan sebagainya, itu di rumah sakit memang kalau kita perhatikan masih ada kendala secara faktual ya. Jadi pertama adalah kalau kita perhatikan yang terjadi di rumah sakit itu bahwa pengetahuan itu belum optimal dimanfaatkan. Jadi kenapa bisa begitu? Karena yang pertama itu tidak menyadari bahwa kita itu punya pengetahuan yang bisa dimanfaatkan. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian bisa juga ada kesulitan di dalam mengakses atau tidak berkehendak untuk membagi, sharingnya itu tidak jalan. Nah, seperti itu juga terjadi di rumah sakit. Tapi dalam konteks itu saya ingin menyampaikan ada satu hal lagi soal mindset. Jadi pemahaman tentang manajemen pengetahuan ini memang mungkin tidak seragam dipahami oleh berbagai pihak yang terkait di dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. Jadi ini yang mungkin kita perlu pahamkan bahwa knowledge management atau manajemen pengetahuan ini menjadi sesuatu ya tools atau perangkat yang sesungguhnya sangat diperlukan oleh rumah sakit ini. Cuma tadi karena kita tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang penting. Nah, satu hal lagi yang mungkin perlu harus disoroti juga tentang apa yang disebut sebagai kalau di dalam bukunya Peter Singh itu tentang 5 disiplin itu bahwa kita itu sebagian besar masih mengalami apa yang disebut learning disabilities. Jadi kita belum memiliki kemampuan untuk belajar secara memadai. Sehingga itu juga yang membuat dua sisi. Jadi artinya apa? Rumah sakit memang harus mendesain sistemnya. Tapi SDM itu juga harus kita siapkan untuk bisa mengadop itu karena dia juga harus belajar untuk belajar seperti itu. Nah, ini yang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kembali kepada perpustakaan tadi, kita melihat bahwa
kegiatan perpustakaan itu hanya sebagian saja dari aktivitas memproduksi pengetahuan di rumah sakit. Jadi itu bisa kita lihat mulai dari secara struktur kita bisa membuat, kalau misalnya di Sarjito itu ada instalasi yang khusus untuk itu, namanya instalasi perpustakaan dan pengembangan kemampuan SDM misalnya. Kemudian juga kita sedang menyiapkan bagaimana penelitian-penelitian itu yang berdasarkan dari data-data yang dipunyai bisa menjadikan pengetahuan yang nanti bisa di-share, itu juga ada instalasi penelitian seperti itu. Kemudian juga proses-proses yang sudah kita lakukan, misalnya pada proses orientasi, proses magang, dan sebagainya, itulah bentuk-bentuk di mana kita itu bisa saling belajar untuk memperoleh apa yang disebut sebagai implementasi knowledge management tadi. Kalau dalam konteks SETSI ya, Nonaka itu, jadi sosialisasi, eksternalisasi, kemudian mengkombinasikan, kemudian juga internalisasi, itu sesungguhnya sudah dilakukan di rumah sakit. Tapi sekali lagi ini belum disistematisasikan menjadi sebuah hal yang terintegrasi. Nah, ini tantangan kita untuk bagaimana supaya proses-proses yang bersebaran di mana-mana itu bisa dibangun sistemnya sehingga bisa dimanfaatkan manakala itu diperlukan, itu bisa dengan cepat bisa dimanfaatkan. Sementara itu dulu, jadi mengenai bagaimana rumah sakit itu sebaiknya nanti berkembang dan pandangan tentang peran dari pustakawan itu sendiri. Terima kasih.